Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriansah dari jurusan Manajemen Informatika kelas 201. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tutorial mulai dari konfigurasi dasar mikrotik hingga terhubung ke internet. Yang kedua, konfigurasi VPN dengan metode VPTP dan SSTP. Dan yang terakhir, konfigurasi manajemen bandwidth dengan metode Simple Queue. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu software virtual machine yaitu VirtualBox. Untuk kelengkapan software dan lainnya, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Selanjutnya, kita langsung ke video tutorial yang pertama. Nah, untuk yang pertama, saya menggunakan VirtualBox, maka kita harus mempunyai VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di sini kita berbuka. Di dalam VirtualBox, saya sudah mempunyai si Linux Puppy yang akan menjadi klien nantinya. Kita harus menginstal si router terlebih dahulu. Klik new, lalu masukkan namanya, lalu masukkan file ISO-nya. Next. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Lalu sebelum kita start, masuk ke setting terlebih dahulu. Buka network. Untuk yang pertama kita abaikan saja. Dan untuk adapter kedua, kita pakai internal network. Nah, nama yang ini kita sesuaikan dengan internal network yang akan kita gunakan di Puppy. Untuk adapter ketiganya kita pakai host sebagai penghubung antara PC ke VirtualBox. Oke. Kita start. Dibiarkan saja. Kita tunggu. Nah, ini berjalan ya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita press A. Tekan A di keyboard, lalu kita tekan I, lalu akan muncul perintah apakah ingin menyimpan konfigurasi lama. Kita tekan N untuk no, lalu kita Y. Nah, tunggu lagi proses instalasi service dari si router OS. Nah, jika sudah selesai, jangan langsung di enter dulu. Kita masuk ke device, optical drive, lalu ke mikrotik. Akan muncul seperti ini, lalu kita force unmount, baru enter. Nah, router OS sudah terinstall jika sudah tampil seperti ini. Untuk lanjut saja ke Winbox, kita buka Winboxnya karena dikonfigurasi via Winbox agar lebih mudah. Kita refresh. Nah, ini udah muncul ya, udah muncul. Kita masukin yang 0.0. Nah, udah muncul. Nah, untuk konfigurasi awalnya kita masuk ke sistem, kita ubah identitinya terlebih dahulu. Jika kita bekerja dengan router yang banyak, jika tidak membingungkan, kita ubah jadi router aja, lalu oke. Lalu di menu interface kita ubah juga namanya. Untuk router 1 kita ubah ke internet. Untuk router 2 nya kita ke LAN. Dan untuk router ketiganya kita ubah PC. Artinya router 3 nggak kepake sih, karena buat menghubung saja. Nah, karena untuk memasukkan Ether 1 kita harus mengetahui IP dari si internet terlebih dahulu. Untuk menggenerate IP nya tersebut kita gunakan DHCP client. Kita masuk, lalu kita pilih ke internet. Nah, apply, oke. Jika sudah muncul, coba kita lihat di address. Nah, ini udah muncul ya, kita copy saja. Nah, perlu diingatkan juga untuk yang roots-nya juga kita harus cek yang roots. Nah, ini perlu diingat juga ya. Oke, terus exit.
Nah, ini kita matikan. IP address tambah save yang tadi yang udah di copy, lalu apply, terus oke. Udah masuk ya. Kita masuk ke roots, kita masukin tambah, ini abaikan, masuk ke gateway nya saja, lalu kita ganti jadi 2. Nah, ini reachable statusnya. Oke. Lalu kita masukkan DNS nya juga. Nantinya router ini digunakan untuk melayani si klien, maka allow nya harus dinyalakan. Apply, oke. Lalu masuk ke firewall ke NAT, tekan tambah, mengabaikan, melanjut ke out interface saja. Apply, lalu actionnya diubah menjadi squared, apply, lalu oke. Nah, coba kita cek apakah si routernya bisa terhubung ke internet. Lalu kita ping Google ya. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil. Nah, untuk menyambung ke kliennya kita perlu masukkan lagi address buat si LAN-nya. Itu tik 1, sebenarnya bebas, yang saya gunakan seperti ini. Apply, oke. Chip, tadi settingan firewall sudah, settingan firewall. Dikarenakan mungkin saja kedepannya si LAN-nya akan bertambah banyak, karena nggak mungkin kita satu-satu, kita masukkan DHCP server saja. Kita masuk ke DHCP setup, lalu ke LAN, next. Oke, sip. Lalu kita buka si klien. Yang saya gunakan ini Linux Puppy ya, nanti bisa dicari di YouTube cara penginstalannya. Oke. Nah, jika tidak masuk ke DHCP server itu otomatis, maka kita harus setting manual ya. Tapi kalau misalnya sudah DHCP server, ini otomatis tuh mendapatkan IP. Jadi ketahuan juga di sini license. Nah, ini udah dapet ya. Nah, si papinya ini juga udah bisa lanjut ke internet. Coba kita ping Google dari si Linux Puppy, ping google.com. Nah, ini udah masuk ya. Tampilan akan seperti ini. Nah, mari kita lanjutkan untuk tutorial yang kedua. Untuk tutorial yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan MikroTik ini agar bisa menggunakan VPN, menggunakan protokol PPTP dan SSTP. Maka dari itu, kita perlu membuka kembali si Linux Puppy yang akan dijadikan sebagai klien, lalu memodifikasi router A. Untuk adapter pertama router A, kita ubah di network, kita ubah dari NAT ke bridge adapter, lalu oke. Lalu kita buat baru router yang akan digunakan sebagai server. Kita bisa menamainya router server. Untuk langkah-langkahnya tidak beda jauh ya dengan langkah yang pertama, maka mungkin kita percepat saja. Masuk ke network. Nah, untuk adapter yang pertama kita ubah dari NAT ke bridge adapter. Lalu kita jalankan kedua router. Ini bisa kita close. Nah, karena router server sudah terbuka, kita masuk ke server, tekan A, lalu I, lalu tekan N, dan Y. Jangan langsung di enter, kita buka device, optical drive, lalu masuk ke MikroTik, kita uncentang, force unknown.
lalu kita enter. Proses instalasi dari si server sudah selesai. Mari kita buka Winbox. Untuk membedakan mana router si klien dan si server, kita fokuskan ke tab identity. Untuk yang klien, karena kita udah konfigurasi sebelumnya dengan nama router A, maka akan terlihat jelas di sini. Tidak usah ambil pusing, kita pakai yang 0.0. Connect. Nah, ini kita close. Ini yang router A. Kita pindahkan ke kiri agar tidak membingungkan nantinya. Dan kita buka kembali satu lagi. Kita klik kanan, lalu klik Winbox. Nah, kita buka juga router yang belum kita konfigurasi. Nantinya router yang bernama Mikrotik ini akan digunakan sebagai server. Kita buka. Oke, lalu tampilannya akan seperti ini dengan address yang kosong. Kita sejajarkan dengan router A yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kita hapus header 1, lalu kita masuk kembali ke DHCP client agar si header 1 itu ada kembali. Apply, lalu OK. Lalu kita masuk ke address, kita copy saja IP-nya, kita copy, kita buka root, kita fokuskan ke digit terakhir yang .176, kita OK, lalu kita matikan kembali DHCP client. Itu digunakan sebagai menggenerate saja IP si Ether 1 yang digunakan untuk internet. Kita masuk ke address, tambah, lalu kita paste. Nah, ini bisa kita ganti ya. Saya akan menggunakan 100. Namun yang di IP root itu harus sesuai dengan yang tadi. Kita klik tambah, masuk ke gateway, kita pastekan. Jika diulang, digitnya itu 176, digit terakhir ya. Kita apply, kita lihat ini reachable Ether 1. Udah oke. Coba kita tes ping kembali, kita Ctrl C untuk berhenti, lalu kita konfigurasi yang sebelahnya untuk server. Masuk ke DHCP client, klik tambah lagi, dibiarkan saja ke Ether 1 karena hanya ada satu Ether di sini. Address dan di copy, kita matikan lagi DHCP kliennya, kita atur sebagai statis saja. Nah, ini sudah. Lalu kita klik apply. Nah, ini reachable juga. Lalu oke. Ini jangan langsung kita tes ping karena pastinya tidak bisa, kecuali ping ke IP ya, ping 888. Nah, ini bisa, namun tidak akan bisa karena DNS nya belum kita setting. Coba kita cek dulu ping Google. Nah, DNS nya perlu kita setting, jika tidak error seperti ini. Masuk ke IP DNS, kita masukkan di server 8.8.8. Ini default ya. Apply, lalu oke. Kita cek lagi ping google.com. Nah, ini udah bisa. Untuk konfigurasi dasarnya sampai situ. Mari kita lanjut ke konfigurasi VPN. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan protokol PPTP. Mohon difokuskan, untuk yang kanan kita akan jadikan server, dan yang kiri kita gunakan sebagai klien. Kita atur yang server terlebih dahulu. Masuk ke PPTP server, lalu enable.
apply, lalu OK. Masuk ke tab secret, klik tambah, kita sesuaikan namanya dengan protokol yang akan kita gunakan, namanya PPTP, passwordnya bebas 12345, nama dan password sebenarnya bebas. Untuk servisnya jangan gunakan ini ya, sebenarnya bebas sih, mau menggunakan ini, menggunakan spesifik PPTP itu bebas, tapi lebih bagus spesifik. Masuk ke profile, ubah ke default encryption. Local address kita gunakan 10.10.10.1. Local addressnya bebas asal tidak ada di kelas yang di A. 10.10.10.2. Kita bedakan satu digit terakhir. Apply, lalu OK. Untuk konfigurasi VPN servernya ini sampai sini aja. Lalu kita lanjut ke PTP client. Masuk ke PP kembali, klik tambah di menu interface. Perhatikan ini PPTP client, jangan sampai salah ya. Nah, ini masukkan IP public dari si server. Masuk ke IP address, masuk ke address yang pertama, ether 1, kita copy saja, copy, OK, lalu kita pastekan ke sini. Kita hapus /24 nya. Untuk username nya kita sesuaikan dengan yang tadi kita setting. Untuk passwordnya 12345. Apply, lalu OK. Nah, jika terhubung nanti statusnya connected. Jika salah satu password saja, coba kita apply dengan password yang salah. Nah, nanti statusnya terminating. Kita kembalikan, apply, lalu OK. Nah, ini statusnya R, artinya running. Coba kita cek apakah ada perubahan. Kita buka tab active connection. Nah, ini ada user yang login ya. Nanti coba kita cek IP address apakah dia berubah. Nah, jika terhubung dia akan muncul D, artinya dinamik. Ini dapatnya dari yang kita setting tadi di PTP secret local address. Nah, dia dapat dari sini. Untuk yang klien dapat yang remote address, untuk yang server dapat yang pertama. Kita cancel. Coba kita tes ping. Ping 10.10.10.1. Nah, ini sudah terhubung. Coba kita sebaliknya. Ping 10.10.10.2, karena remote-nya addressnya itu .2. Nah, sebulak baliknya itu sudah terhubung antar server dan klien. Namun belum berakhir karena si klien dari router A itu belum terhubung. Coba kita cek. Masuk ke terminal, ping 10.10.10.1. Nah, IP servernya ini belum terhubung di klien. Namun IP dari si routernya itu sudah bisa terkoneksi. Maka kita fokuskan agar si klien ini bisa masuk juga ke server. Kita buka kembali menurut IP root. Ini kita perlu ingatkan juga untuk IP si klien 174.101.0.24. Ini didapatnya dari IP sebelumnya, IP DHCP server. Nah, ini ya
IP si klien. Ini masuk ke tadi area. Ini agak range dari IP ini, IP yang 254 tadi itu satu grup bisa terhubung /24. Nah, range-nya 174 dari 0 ke 255. Gateway-nya kita gunakan yang IP server 10.10.10.1. Nah, ini reachable statusnya. Apply lalu OK. Untuk yang pertama sudah, coba kita setting untuk yang di server. Kita perlu setting juga di server. Masuk ke roots, masuk ke tambah, kolom tambah, kita masukkan kembali gateway-nya 10, kita seberang ya. Apply lalu OK. Nah, ini sudah. Coba kita testing di Linux public. Sorry, sepertinya ada kendala. Nah, ternyata kendalanya di sini, di IP-nya kurang sesuai. Oke. Kita ganti, karena tadi 174 harusnya 172. Kita ganti yang satu digit ini, apply lalu OK. Nah, ini tadi salah, keliru. Masuk lagi ke roots. Nah, ini yang masih salah ya, kita ganti saja satu digit, 172. Apply lalu OK. Dipastikan sudah bisa terhubung. Jadi jangan sampai salah IP. Untuk VPTP sampai sini. Mari kita lanjutkan mengkonfigurasi VPN dengan metode SSTP. Untuk yang pertama kita hapus lagi ya, untuk konfigurasi PPPP nya, koneksi dari si kliennya. Lalu kita konfigurasi si servernya terlebih dahulu. Masuk ke tab PPP, lalu alihkan ke SSTP server. Kita enablekan untuk profil defaultnya, jangan lupa di default encryption. Kita apply lalu OK. Masuk ke tab secret, lalu tambahkan, namakan username dengan SSTP, sebenarnya bebas. Agar lebih spesifik saja, kita namakan SSTP, passwordnya 12345. Username dan password itu sebenarnya bebas, kita samakan saja dengan sebelumnya. Untuk servisnya kita alihkan ke SSTP agar lebih spesifik. Untuk local addressnya bebas, nah, saya pakai 110 titik 110. Nah, untuk yang remote addressnya kita copy saja dari yang local address, lalu kita ubah digit terakhir jadi 2. Apply lalu OK. Kita pastikan kembali ya, untuk profilnya jangan lupa di default encryption. Kita OK lagi. Masuk ke klien, karena kita sudah selesai di server, kita lanjutkan ke klien. Untuk konfigurasinya tidak terlalu beda jauh. Masuk ke interface, lalu klik tambah, spesifik di SSTP klien. Untuk connect to nya kita hubungkan dengan IP public yang sebelumnya juga. Masuk ke address di server, kita copy saja agar tidak salah kembali. Kita pastekan di sini, lalu kita hapus /24. Untuk username tadi SSTP, passwordnya 12345. Apply lalu OK. Nah, ini sudah berjalan kan.
lalu bertambah kembali satu IP dinamik. Nanti kita bisa cek di PPP active connectionnya SSTP. Kita tes ping dengan IP yang tadi, ping 110.110.1. Nah, sini sudah terhubung. Coba kita sebaliknya, kita cek ping dari server ke klien, ping 110.110.2. Nah, ini sudah terhubung. Lalu kita lanjut agar si PAP bisa terhubung ke server. Coba kita tes terlebih dahulu. Ping 110.110.10 apakah terhubung tanpa konfigurasi? Dan tentunya tidak. Masuk ke router A, kita masuk ke roots. Nah, ini bisa dihapus yang settingan sebelumnya, atau mau dibiarkan juga tidak apa-apa. Kita akan ambil IP yang pertama, apply, oke. Lalu kita klik tambah. Ini IP range yang tadi yang di BPTP, karena range nya sama, kita biarkan saja. Kita copy paste 110.110.110.1. ini IP SSTP di server. Apply lalu oke. Lalu kita lanjut ke server, kita masuk kembali ke root, tambah, kita pastekan gateway-nya 110.110.110.2. ini gateway-nya dapat dari IP klien setelah konfigurasi ya, dinamik SSTP. Coba kita masuk ke klien si Linux PAP. Nah, ini sudah terhubung. Konfigurasi SSTP sudah selesai. Kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Untuk tutorial yang ketiga, mari kita buka kembali router A. Kita buka juga ya PAP-nya yang akan sebagai klien. Nah, ini sengaja udah kita masukkan ke mode browser. Kita buka PAP-nya kembali, kita masuk ke queue, lalu klik tambah, kita masuk ke simple queue. Nah, ini targetnya itu kita gunakan PC kita sendiri. Coba bentar, kita cek terlebih dahulu. SCP server. Nah, ini 125. Oke. Nah, ini bisa seperti ini. Kita tes. Coba kita buka sesuatu. Nah, ini bisa langsung kebuka karena max limitnya itu unlimited. Nah, ini bisa langsung kebuka ya. Yang YouTube juga udah kebuka. Lalu kita atur ya untuk melihat perbedaannya. Max limitnya kita atur 64. Coba kita lihat paketnya. Ini paketnya berwarna hijau. Coba kita refresh. Paketnya jadi berwarna merah, namun tetap terbuka. Agak sedikit lama karena bandwidthnya kita batasi. Kita bisa lihat statistiknya. Nah, paketnya oversize ya. Coba kita atur 256 ya. 256, yang satu lagi 256.
hijaukan. Nah, itu jadi merah. Nah, paketnya oversize. Nah, berubah menjadi kuning, agak sedikit ruang, lalu kembali menjadi hijau. Untuk ini targetnya bisa kita lebih luas lagi, misalnya kita gunakan flash 24, kita gunakan range nya, berarti ini jika ada IP dengan range kayak gini dari titik 1 sampai 254, kita akan batasi karena kita hanya menggunakan satu PC, jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Coba kita lihat sambil kita lihat statusnya, jadi sedikit lebih naik ya. Play oke. Kira-kira seperti itu. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran bisa sampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.